Selamat sore sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Kembali kita di hari Jumat, tepatnya awal Jumat ya, 4 November 2022. Mengawali November di hari Jumat ini, Erlangga Forum edisi ke-106 hadir dengan tema menarik, LPDP di kampus berkelas dunia. Tentunya nanti dengan narasumber yang capable, berkompeten di bidangnya. Kali ini sahabat Jawa Timur mungkin berbeda dengan Erlangga Forum sebelumnya, jika sebelumnya Erlangga Forum selalu mengangkat narasumber yang notabene mungkin berkepemimpinan seperti bupati, kemudian pernah juga Pak Wali Kota. Yang paling the best dulu kalau pernah ingat Erlangga Forum edisi keberapa ada Agus Harimurti Yudhoyono. Kali ini kita akan mengulas ke dalamnya. Kalau sebelumnya dari luar, kali ini kita akan mengulas ke dalamnya ke mahasiswa dan calon mahasiswanya. Sudah hadir bersama kami sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, Enrico B. Silangen SH, Christian Daniel Mende SE, Farid Asyam Nur Alam AMD IM, STRIM yang akan sama-sama kita gali tentang pengalamannya atau tips and triknya terkait dengan LPDP di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Bersama saya Isna Safira selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan sama-sama ngobrol santai terkait dengan LPDP di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Saya live dari Gedung Sekolah Pasca Sarjana UNER melalui kanal Persada Blitar yang disiarkan secara serentak di beberapa LPPL di Jawa Timur. Di antaranya Suara Madiun, Kota Madiun, Suara Sampang, Kabupaten Sampang, RGR Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Persada Blitar, Kabupaten Blitar, Suara Lamongan, Kabupaten Lamongan, dan Klasik Radio Malang, Kabupaten Malang. Sebelum saya ke narasumber, pastinya sahabat Jawa Timur dan sahabat Erlangga Forum penasaran. Siapa sih narasumbernya kok nggak kelihatan ini di layar? Iya masih rahasia. Diberikan prolog dulu supaya nanti ketika sahabat Jawa Timur ingin berkorespondensi atau tanya jawab bisa ngeh dengan apa sih sebenarnya tema yang akan diangkat kali ini. Sebelumnya sahabat Jawa Timur, Sekolah Pasca Sarjana UNER ini merupakan sekolah kepemimpinan, School of Leadership, di mana di dalamnya selain mahasiswanya merupakan bagian dari pemimpin di Jawa Timur, tentunya juga mencetak generasi-generasi pemimpin masa depan. Nah, Sekolah Pasca Sarjana UNER ini sebagai informasi rahasia yang hanya sahabat Jawa Timur yang akan saya beritahu, akan ada semacam hadiah atau bonus kurang lebih 50 juta yang akan diberikan untuk Anda yang menyelesaikan disertasi di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Terus caranya gimana? Terus syarat-syaratnya seperti apa? Nah, untuk tahu syaratnya, untuk tahu caranya, maka Anda harus bergabung bersama kami di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sekolah Pasca Sarjana UNER terbuka untuk semua beasiswa, salah satunya LPDP. Baik, saya akan berkenalan dulu dengan narasumber pada sore hari ini. Pertama saya akan menyapa Mas Christian Daniel Mende SE. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Isna. Sore, sehat hari ini? Sehat, Wah, biasa. kalau Mas Christian ini sudah mahasiswa atau calon mahasiswa? Kebetulan sudah mahasiswa, ini masuk semester 1 di program studi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekolah Pasca Sarjana. Oke, kalau boleh tahu dulu S1-nya di mana? Kalau saya sendiri ambilnya di S1 Manajemen SDM itu di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Salatiga, Ya, Salatiga. Halo teman-teman, Salatiga. Salatiga Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Baik, tapi ini juga tersiarkan di YouTube. Anda bisa bergabung di line YouTube dan Zoom kita. Jadi tidak membatasi mau Jawa Timur, mau Jawa Tengah, seluruh Indonesia bahkan di Eropa pun mungkin juga melihat kita. Baik, saya akan ke narsum selanjutnya ada Mas Enrico B. Silangen SH. Benar begitu pengucapannya Mas? Benar Benar sekali, ya, Mbak. terima kasih. Sehat sore hari ini Mas? Sehat Mbak, Panggilannya apa nih Mas? bisa Riko, bisa Ico, terserah Mbak aja. Mas Riko atau Kang Riko atau Mas aja. Mas Riko juga. Baik, kalau Mas Riko sendiri dulu S1-nya di mana? Saya S1 di Fakultas Hukum
UNER juga. Oh, Bolo Dewe ternyata ya UNER Bolo Dewe. Baik, terima kasih Mas Riko. Yang terakhir ada Farid Asyam Nur Alam. Wah ini gelarnya baru sekali untuk saya. Nanti mungkin sahabat Erlangga Forum juga penasaran itu gelarnya apa ya? AMDIM dan STRIM. Selamat sore Mas Farid. Ya, Selamat benar. sore Mbak Isna. Selamat sore, panggilannya benar Mas Farid atau? Bisa Farid, bisa Asyam. Oke, saya Mas Farid aja ya. Ya baik. Mbak Isna. Oke, sehat sore hari ini Mas. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah sebelum, kalau ini tadi kan SH Sarjana Hukum ya, kalau SE Sarjana Ekonomi, benar. Nah ini AMDIM, STRIM, pengucapannya gimana Mas Farid? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Erlangga Forum. Oke baik, untuk gelar AMDIM itu Ahli Madya Imigrasi, lalu STRIM itu Sarjana Terapan Imigrasi. Jadi gelar yang diberikan kepada Sekolah Kedinasan Keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM, especially-nya di Akademi Keimigrasian. Yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Politeknik Keimigrasian. Seperti itu Mbak Isna. Baik, terima kasih informasinya tuh kan. Ternyata Erlangga Forum itu memberikan informasi-informasi yang sepertinya kita tidak pernah tahu. Ternyata Sekolah Pasca Sarjana UNER itu menerima semua gelar yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang ada di sini. Ini Mas Farid dulu S1-nya berarti bukan di sini ya? Bukan. Saya malah belum S1, saya diploma 4. Oke, Betul. sekarang sudah S2 pasca sarjana. semester Saya semester 3. di jurusan apa Mas Faridnya? Saya jurusan Magister Hukum, Sains Hukum dan Pembangunan. Oke, jadi yang ini baru mau masuk ya? Yang ini sudah semester 1, kemudian Mas Faridnya sudah Semester mau lulus 3. ya? Iya betul. Sudah ada berjenjang yang berbeda-beda, pastinya informasinya juga berbeda-beda. Saya ke yang fresh graduate dulu saja ya. Kalau Mas Farid ini pengalamannya sudah banyak, nanti kita gali sebagai pamungkas. Saya ke Mas Riko dulu, ke Mas Riko. Mas Riko penerima beasiswa LPDP untuk tahun ajaran berapa kalau boleh tahu? Saya penerima LPDP untuk periode pertama tahun 2022. Oke, pastinya kan semuanya penasaran gitu ya. Untuk sebagai fresh graduate yang barusan mendapatkan LPDP, dulu di awal-awal kok kepikiran sih saya mau pakai LPDP terus ke SPS, mungkin bisa di-sharingkan dulu. Ya, terima kasih Mbak Isna. Jadi pengalaman pertama kenapa memilih LPDP karena yang pertama itu adalah beasiswa paling prestisius di Indonesia ya, karena diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui lembaga LPDP yang mana itu memberikan keuntungan yang sangat banyak, tidak hanya finansial tapi juga bantuan untuk mengembangkan diri menjadi diri yang lebih baik lagi, menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Dan kenapa saya memilih Sekolah Pasca Sarjana UNER? Karena satu, pilihan studinya menawarkan perspektif yang unik. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu tetapi berbagai macam disiplin ilmu, sehingga perspektif ini tentu akan memperkaya diri saya menjadi lebih baik lagi. Dan juga karena SPS ini sekolah kepemimpinan ya, jadi nilai-nilai kepemimpinan tentu akan saya pelajari juga selama saya studi di SPS ini. Itu Mbak. Luar biasa sekali, ini Kak Humasnya siap-siap tersingkir ini ya, Mas Riko luar biasa sudah public speakingnya. Baik, terima kasih Mas Riko, mungkin bisa menginspirasi sahabat Erlangga Forum yang barusan kemarin wisuda ya, bingung ini saya habis S1 mau kemana, kalaupun saya misalnya ke kampus mana, beasiswanya apa, tadi Mas Riko sudah memberikan bocoran. LPDP bergengsi, SPS punya jurusan yang unik Kak. Luar biasa, bergengsi dan unik. Saya ke Mas Tian. Halo. Ya. Kalau ke Mas Tian ini kan sudah semester 1, beda dong pertanyaannya sama fresh graduate ya. Oke. Ibaratnya kelas 1, kelas 2 ini SMP. Aduh. Beda Udah gitu tua ya. banget berarti ya. Udah tua banget ya. Nah kalau Mas Tian sendiri, kalau tadi saya tanya ke Mas Riko kenapa memilih. Kalau Mas Tian dulu waktu prosesnya sulit enggak? Proses LPDP dan sekolah pasca Iya, sarjananya. pastinya kan kita tahu ya LPDP itu bergengsi sekali. Untuk menuju hal yang bergengsi pasti dibutuhkan effort yang luar biasa. Kalau dari Mas Tian, apakah itu sulit? Kalau sulit seperti apa? Kalau gampang nggak usah diceritakan ya Mas. Oke. Menarik pertanyaannya. Terima kasih Mbak Isna. Jadi kalau menurut saya pribadi sih LPDP ini termasuk beasiswa yang karena tadi Mas Enrico sudah bilang prestisius. Jadi ini termasuk beasiswa yang sulit ya. Karena
LPDP ini kan dia membagi tesnya itu dalam 3 tahap. Ada administrasi, skolastik, dan substansi atau wawancara. Namun meskipun kalau saya bilang sulit, itu masih bisa dijangkau. Jadi kalau bisa dibilang sulit ya sulit bisa lah. Ngeri-ngeri sedap lah orang bilang ya. Ngeri-ngeri sedap lah beasiswa ini. Jadi tapi karena beasiswa LPDP ini beberapa jenis, jadi bisa menyesuaikan dengan kalau misalnya teman-teman mau masuk dari rekan-rekan afirmasi misalnya, jadi bisa menyesuaikan dengan tingkatnya. Jadi masih termasuk sulit sih, tapi nggak apa-apa. Masih termasuk sulit ya. Berarti keren dong yang di depan ini. Tepuk tangan dong untuk ini yang penerima LPDP di depan ini. Karena kategori saya merasakan juga ya. Dan cerita teman-teman juga kalau menembus LPDP apalagi dulu waktu S1 ya. Itu sulit sekali terkait administrasi, birokrasinya ya. Dan seleksinya se-Indonesia karena tidak ada kuota begitu kalau tidak salah. Betul banget. Jadi karena ketidakadaan kuota sehingga semua tuh mencoba dengan upaya effortnya masing-masing. Kalau tadi Mas Dian sudah menyampaikan, nah ini saya ke yang ini senior ya, LPDP senior. Sebentar lagi awardee ya. Iya Mbak Isna. Sebentar lagi awardee. Kalau Mas Dian tadi mengalami merasa ini sulit. Nah kalau saya mau tanya ke Mas Farid, apa sih yang Mas Farid dapatkan dari LPDP ini di Sekolah Pasca Sarjana? Oke baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Isna. Hal yang saya dapatkan dari LPDP ini baik sekali fasilitasnya. Fasilitas LPDP ini dapat uang tunjangan, mulai dari tunjangan pendaftaran, hingga nanti penerimaan itu kita ada biaya kedatangan, biaya bulanan, pokoknya banyak sekali biaya-biaya yang diberikan oleh LPDP. Dan juga tentunya akan ada jumlah yang berbeda antara penerima beasiswa di luar negeri dan di dalam negeri, seperti itu Mbak Isna. Jadi menurut saya fasilitas yang diberikan LPDP sudah cukup sangat banyak dan sangat membantu dan begitu prestisius dan begitu dermawan. Saya bilang ini adalah beasiswa yang sangat-sangat dermawan. Oke, Gitu, selain secara finansial otomatis finansialnya sangat terbantu dengan LPDP. Apakah ada fasilitas lainnya? Misalnya nih, kalau ikut LPDP tiba-tiba followersnya nambah jadi 1 juta gitu. Lo kan bisa kan ya? Atau siapa tahu ketika ikut LPDP, ketika mengurus SIM, oh ada LPDP dia, langsung silakan mangga gitu misalnya. Boleh disampaikan karena senior kan ya? Oh iya, pengalaman saya itu sebelum kita melanjutkan studinya, kita itu melakukan persiapan keberangkatan atau PK, di mana nanti kita dikumpulkan oleh penerima awardee beasiswa LPDP dari berbagai macam jurusan, berbagai macam background, berbagai macam motivasi, sehingga kita bisa berkumpul satu membaur dan saling memahami satu sama lain dan di situ menjadi satu link. Menurut saya itu ada hal yang sangat-sangat beruntung yang bisa saya dapatkan. Saya bisa kenal mulai dari pemerintahan, swasta, wirausaha, dari berbagai macam background. Bahkan tidak hanya dari masyarakat umum, ada masyarakat yang prasejahtera, ada masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mohon maaf seperti cacat fisik seperti itu. Jadi dari kelemahan dan kelebihan itu kita membawa menjadi satu wadah dan kita memiliki satu visi dan misi, yaitu mendapatkan beasiswa, melanjutkan studi untuk menjadi calon pemimpin di masa depan untuk bagi negara Indonesia. Luar biasa, sekali tepuk tangan dulu dong yang di studio. Jadi kalau boleh disimpulkan kesimpulan sementaranya LPDP ini merangkul semua kelas ya, merangkul semua kalangan, baik yang difabel, kemudian yang prasejahtera, yang sejahtera pun bisa dapat ya. Bisa sekali. Nah sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, Anda punya kesempatan yang luar biasa sekali. Selain LPDP ini memang tidak memiliki kuota, artinya tidak dibatasi. Kalau jika sahabat Jawa Timur memiliki syarat-syarat yang diajukan oleh LPDP tanpa ada prasyarat apapun sepertinya, Anda bisa bergabung dengan LPDP. Seperti apa sih syaratnya? Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan? Di segmen selanjutnya kita akan berbicara tentang hal tersebut. Apa yang harus dipersiapkan, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Kita juga akan mengulik emosi seperti apa yang dirasakan ketika LPDP. Apakah ketika langsung daftar pertama kali langsung keterima? Apakah butuh ratusan kali apply, register baru bisa keterima? Nanti kita akan kulik sama-sama di
penerima beasiswa LPDP di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami akan segera kembali setelah usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Erlangga Forum.